Kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau Tuhan yang selalu setia menyempurnakan setiap kehendak-Mu Tuhan ke atas kami. Hingga kami ada di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu Tuhan yang tidak ternilai dalam hidup kami, yang tidak boleh kami bayar dengan setiap apapun Tuhan. Namun satu hal kami berkatakan bahwa kami persembahkan tubuh jiwa dan roh kami Tuhan, untuk menggantikan, untuk membayar setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Lindungi kami Tuhan, setiap pendengaran kami Tuhan, Engkau rapi kami, setiap kami di tempat ini yang akan mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami akan lebih fokus lagi Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memberikan pengertian buat kami. Engkau Tuhan terus menyertai kami. Engkau juga Tuhan mengurapi hamba-Mu terlebih dahulu Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, biarlah sesuai dengan rencana-Mu, kehendak Engkau Tuhan buat hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak. Berkati setiap kami juga Tuhan, setiap anak-anak kecil kami di tempat ini. Berarti kami semuanya Tuhan, supaya kami tidak terkecuali mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan Tuhan kita yang dasar. Haleluya. Lebih kuat saudara. Berikan tepuk tangan baik yang khususnya untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kita lihat ya, sepanjang hidup kita itu kadang-kadang dalam secara pribadi lah ya. Kadang-kadang mungkin saudara sesuatu pekerjaan yang saudara lakukan ya. Ketika pekerjaan saudara itu sudah selesai ya, ketika pekerjaan saudara itu sudah siap ya, tentunya ya, pastinya mungkin saudara sudah merasakan bahwa semuanya sudah selesai, betul? Ada yang pernah begini? Ataupun mungkin saudara sudah ingat saudara punya pekerjaan itu sudah selesai untuk selama-lamanya ya. Mungkin saudara sudah selesai ya, memikirkan pekerjaan kita itu mungkin sudah selesai ya. Tapi di dalam kehidupan manusia, setiap pekerjaan saudara ya, setiap apapun yang saudara lakukan itu tidak akan pernah selesai. Amin. Amin saudara, tidak akan pernah selesai sampai Tuhan ya datang kedua kalinya buat saudara dan saya. Amin. Jadi dari situlah pekerjaan itu sudah siap. Nah, jadi tentunya mungkin kalau kita lihat pekerjaan, kalau kita punya pekerjaan itu sudah selesai ya. Kalau kita tahu dalam hidup kita, saudara renungkan ya, pekerjaan saudara itu belum selesai, apa yang saudara harus lakukan? Ya, apakah saudara tidur nyenyak ngorok gitu saudara? Ya, ataupun saudara ingatkan pekerjaan saudara itu ya abaikan saja seperti begitu saudara? Ya, dalam hidup kita itu pekerjaan kita tidak akan pernah selesai, apalagi di dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, kita lihat ya. Kita lihat apa setiap pelayanan demi pelayanan yang kita adakan di saudara ya, tentunya ya, acara demi acara ya, minggu kemarin saudara ya. Kita lihat dalam pribadi saya sudah selesaikan masalah pekerjaan di situ ya, tugas saya ya, sebagai untuk memberi dukungan mereka ya, membawa doa buat mereka kita semuanya ya. Ternyata tidak selesai. Hari ini juga saya persiapkan firman buat saudara. Amin. Jikalau saya sudah bekerja untuk Tuhan, jikalau saya belum selesaikan kebenaran firman Tuhan hari ini ya, ada baiknya saudara terimakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Amin.
Amin. Itu juga adalah tugas saudara buat Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi pekerjaan itu tidak akan pernah berhenti. Amin. Pekerjaan kita itu tidak akan pernah selesai, ya. Nah, karena rencana Tuhan dan rencana manusia, rencana saudara di tempat ini beda sekali saudara, ya. Apa yang saudara rencanakan, ya, rencana Tuhan, ya, yang akan dinyatakan, yang akan selalu, ya, terjadi buat dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi kita buka kebenaran firman Tuhan, ya, hari ini. Buat saudara kita yang nonton live, ya, karena kebetulan saya lihat handphonenya agak pasangnya live, ya, nggak apa-apa, ya. Fokuskan kebenaran firman Tuhan, ya, bukan dengan puji-pujian di tempat ini ataupun bukan dengan suara yang merdu sekali, ya saudara, ya. Itu hanya sementara. Tapi kebenaran firman Tuhan yang hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kita buka, ya, di Amsal 19. Amsal 19 ayat yang ke-21. Sudah dapat saudara? Amsal 19 ayat yang ke-21. Ya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara pernah mengalami sesuatu yang rencana saudara itu sudah diselesaikan? Jadi ini pertanyaan kita. Setiap rencana kita saudara, ya, kalau bukan kehendak Tuhan yang mengambil alih, ya, kalau bukan rencana Tuhan yang menentukan semuanya, ya, rencana kita itu tidak akan pernah selesai. Amin. Lihat saja saudara dalam pekerjaan saudara, kita renungkan sejenak, ya. Saudara mungkin balik dari pagi, ya, mungkin kerja malam, pagi tidur, ya, petangnya bangun, mandi, makan, dan malamnya datang kerja. Sebaliknya terus menerus seperti itu saudara. Jadi pekerjaan manusia itu tidak akan pernah selesai. Amin. Karena manusia itu adalah manusia yang suka menginginkan sesuatu kehendaknya sendiri. Amin. Selagi manusia menghendaki kehendaknya sendiri, ya, secara daging manusia kita saudara, ya, sudah dapat, sudah selesai, tapi maunya lagi seperti itu, ya. Saudara sudah mendapatkan tentunya, tapi saudara maunya lagi seperti itu, ya. Saudara sudah dibagi isi, saudara mau jantungnya lagi seperti itu. Memang manusia sekarang ini saudara, ya, luar biasa. Tuhan sudah memberikan kehidupan kita, ya. Tuhan sudah memberikan hidup napas yang baru buat saudara, ya. Tuhan sudah memberikan sesuatu pengharapan saudara, tapi ternyata manusia kita itu, ya, maunya yang lebih lagi, ya. Apa yang Tuhan mau berikan buat saudara itu sudah cukup. Amin. Amin saudara. Karena rencana manusia, ya, di hati manusia, ya, keputusan Tuhanlah yang terjadi buat kita. Amin. Nah, jikalau rencana Tuhan yang akan terjadi buat saudara, ya, tentunya kita akan mempelajari, ya, apa yang saudara dengar hari ini, ya. Banyaklah rencana di hati manusia, ya. Katakan kepada saudara di samping kita, ya, banyaklah rencanamu, ya, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi kehendak Tuhan yang terjadi buat saudara, ya. Memang saudara, ya. Jadi kita harus mempelajari saudara, ya. Kita harus merenungkan. Yang pertama yang kita harus ketahui, ya, kita harus mengimani bahwa Tuhan memiliki rancangan atau rencana yang baik, ya, dalam kehidupan kita dan keluarga kita, ya. Bagaimana wujudnya kita, ya, serahkan kepada Tuhan, ya. Apa yang saudara rencanakan saat ini, apa yang saudara harapkan saat ini, ya, tentunya serahkan saja kepada Tuhan. Amin. Jangan saudara pikul-pikulan mana-mana rencana saudara. Jadi rencana yang saudara pikul-pikulkan, ya, sudah saudara, ya, beban di atas saudara, ya,
jadi bercampur semua. Jadi rencana saudara enggak tahu mana yang terjadi buat saudara. Amin. Saking banyaknya rencana kita saudara ya. Saking banyaknya rencana kita saudara ya. Sampai bercampur-campur ya. Ya udah digaul dalam pengadunan tersebut. Enggak tahu mana rencana yang terjadi saudara. Karena saking banyaknya rancangan saudara. Amin. Karena mungkin saudara sesuatu menginginkan atau merindukan sesuatu daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan saudara. Tuhan sudah menjawabnya. Tapi karena rencana saudara tergenapi ya. Ternyata mungkin kadang-kadang kita ya mau juga yang lebih baik lagi dari situ. Amin saudara. Amin. Jadi kita harus mengimani bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terindah buat saudara. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan di sini, sebab perencanganku bukanlah rencanamu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya, apa yang saudara rencanakan, ya, semuanya sudah Tuhan persiapkan. Amin. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rencanaku daripada rancanganmu. Ya, itu tercatat di Yesaya. Ya, saudara. Jadi ada kalanya ya, kalau kita sudah tahu Tuhan yang mengambil alih semuanya, berarti saudara harus menyerahkannya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tahu memberi yang terbaik buat saudara. Saudara jangan coba-coba meminta sesuatu lebih kepada Tuhan. Amin. Takut nanti kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa buat saudara, saudara lupa akan Tuhan. Ya. Takutnya ketika Tuhan memberi kita ya apa yang kita doakan, takut ya. Setiap jawaban demi jawaban yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, takutnya kita melupakan kebaikan Tuhan itu. Amin. Amin saudara. Ada yang pernah tak seperti itu? Ketika Tuhan memberkati kita, langsung kita lupa pada Tuhan. Udah sakit, Tuhan, di mana kau Tuhan? Tapi sudah diberkati, terima kasih Tuhan, aku jalan-jalan dulu Tuhan, lupa dia. Jadi ketika kita mengalami sakit, Tuhan, aku sakit, ampuni aku Tuhan. Ya seperti itu. Sembuhkanlah aku Tuhan, berikanlah aku kekuatan Tuhan. Ya ternyata ya karena daripada kaum Tuhan kita yang menyebabkan semuanya. Amin. Jadi yang kedua yang harus kita tahu ya, apa yang kita rencanakan saudara, mintalah hikmat daripada Tuhan. Amin. Saudara jangan minta hikmat untuk kepribadian kita ataupun kepentingan kita, tapi saudara harus meminta hikmat terlebih dahulu daripada siapa saudara? Tuhan. Siapa saudara? Tuhan. Siapa? Enggak tahu. Kepada Tuhan saudara. Saudara harus minta kepada Tuhan rencana demi rencana itu. Amin. Saudara bukan enggak perlu yang mencari kawan sama sesahabat saudara. Inilah rencanaku loh katanya. Las-las kawan, iya tuh, iya. Mana mungkin kau dapat melakukan rencana itu katanya. Makanya carilah Tuhan terlebih dahulu ya. Pasti rencana-rencana saudara akan tergenapi. Ya, karena firman ini mengatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat ya, tetapi apabila ada di antara saudara ya, antara kita yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah ya, bukan siapa yang di luar sana ya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan ya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika saudara berdoa, ketika saudara minta kepada Tuhan, maka setiap apapun yang saudara mintakannya, Tuhan akan memberikan buat saudara. Amin. Amin saudara. Nah, kalau Tuhan akan memberi, Tuhan tidak akan membangkit-bangkitkan ya. Tapi kalau saudara meminta kepada sahabat saudara yang bukan sejalan di dalam Tuhan, dalam Tuhan ya, itu selalu akan dibangkit-bangkitkan. Ya, dibangkit-bangkitkan itu seperti dia minta apalah kemarin seperti ini, dia mau seperti inilah. Yang mana mungkin ya dia akan orang Indonesia, dia akan orang yang tidak mampu, ya dia akan bekerja di bawahku saja. Mana mungkin dia bisa mendapat sesuatu. Itu yang dia akan bangkit-bangkitkan ya. Tapi kalau saudara meminta kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membangkit-bangkitkan. Amin. Hanya iblislah yang akan membangkit-bangkitkan masalah saudara dan saya. Amin saudara. Amin.
Karena yang ketiga saudara ya, karena didasarkan rancangan saudara ya, guna hal-hal yang baik ya, bukan atas dasar keserakahan kita, bukan dengan kejahatan kita. Amin saudara. Dasarkan rancangan saudara, gunakan dengan hal-hal yang baik ya, bukan daripada dasar keserakahan kita atau kejahatan kita ya, bukan dengan kepentingan saudara, bukan dengan keibuan saudara, bukan dengan sesuatu yang saudara miliki, tapi dasarkan itu ya dengan hal-hal yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan di sini ya, saya tak perlu lagi ya, Amsal 25 ya, saya langsung aja baca buat saudara. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai ya tahu menimpahnya ya. Orang yang pandai tahu menimpahnya. Dan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang tergesa-gesa, orang yang suka panik, orang yang suka patah semangat, orang yang tergesa-gesa yang kalah kabut ya, akan mengalami kerugian. Amin saudara, akan mengalami kekurangan. Itu ditulis di Amsal 21 ayat yang kelima saudara. Amin saudara, amin. Nah, jadi ada baiknya ya, dasarkan rancangan kita itu ya dengan hal-hal yang baik ya, bukan dengan kepentingan kita, bukan dengan kejahatan kita, bukan dengan keserakahan kita, tapi hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan buat saudara. Amin. Ketika saudara melakukan dengan tidak tergesa-gesa ya, maka saudara akan terus diberkati ya. Amin saudara. Amin. Nah, jadi yang keempat saudara ya, kita sudah mendasarkan apa yang saudara lakukan ya, kita sudah mendasarkan dengan keinginan yang hal-hal yang baik ya, bukan dengan kepentingan kita. Nah, jadi yang keempat saudara ya, kerjakan rencana saudara dengan sungguh-sungguh sebagaimana kita melakukannya dalam dan untuk Tuhan ya. Ketika kita merencanakan ya, ketika kita merencanakannya dengan sungguh-sungguh ya, sebagaimana kita melakukannya untuk Tuhan ya, itu sangat-sangat luar biasa sekali saudara. Saudara lakukan untuk Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, karena firman Tuhan ini mengatakan dengan segala sesuatu kamu lakukan dalam perkara atau perbuatan ya, perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita ya. Itu di Kolose 3 ya ayat 17 ya. Dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan saudara, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan ya, sambil mengucap syukur oleh Dia ya kepada Allah Bapa kita di surga. Amin saudara. Karena inilah yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguhnya di hadapan Tuhan ya, bukan dengan keserakahan kita, kepentingan kita. Amin. Masih setengah jam saudara ya, agak banyak sedikit saudara ya. Jadi yang kelima, saya langsungkan buat saudara, carilah terus menerus ya Tuhan dan kehendaknya sementara kita mengerjakan rancangan kita. Lihat saudara, kita akan terus mencari kehendak Tuhan, kita akan terus mencari ya kehendaknya ya, semata-mata untuk mengerjakan rencana kita. Ketika saudara, lihat saudara, ketika kita hanya mengerjakan apa yang ada pada kita, kalau kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu ya, di situ tidak akan ada sesuatu yang baik ya, yang memuaskan dalam hidup saudara ya. Karena kalau kita mengerjakan rencana kita sahaja saudara, kita tidak melibatkan Tuhan di situ ya, itu tidak baik saudara. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, mencari Tuhan dan kehendaknya ya, masukkan dalam rencana saudara ya, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa, firman ini mengatakan ya, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu ya, memberi kamu menemukan aku ya. Demikianlah firman Tuhan ini ya. Ketika saudara, apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu ya, menemukan aku.
Ketika saudara mengerjakan dalam keterlibatan Tuhan, di dalam Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan. Ketika kita mengerjakan dalam pekerjaan kita, melibatkan Tuhan, ya, saudara akan mendapatkan Tuhan, ya, saudara. Amin. Amin, saudara. Karena kalau kita mengandalkan diri, ya, itu kebanyakannya kita akan menjadi kecewa, ya. Tapi ketika kita mencari Tuhan dalam pekerjaan kita, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek dalam kehidupan kita, saudara mengerjakan, saudara melangkah untuk mencari Tuhan dalam pekerjaan saudara, saudara akan menemukan Tuhan itu yang luar biasa buat saudara. Amin, saudara. Dan yang keenam, saudara, seterusnya, ya, sering-seringlah membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Sering-seringlah konsultasi dengan firman Tuhan, ya, seperti perintah Tuhan kepada Yesua. Ya, lihat, ya, firman Tuhan Yesua 1 ayat 8, ya. Kerajinan kita untuk menggali kebenaran firman Tuhan ataupun membaca kebenaran firman Tuhan ataupun renungan demi renungan yang lainnya, saudara, ya. Yesua 1 ayat 8, boleh satu orang bangkit berdiri untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Yesua 1 ayat 8. Yesua 1 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Yep. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Ya, saudara, ketika kita sering mempelajari kebenaran firman Tuhan, ketika saudara rajin untuk merenungkan firman-firman Tuhan, ya, kadang-kadang dalam pos-pos di mana-mana, ya, kalau kita bertindak ataupun mengambil reaksi, ya, untuk mengaminkan setiap firman-firman Tuhan yang saudara bacakan, yang saudara renungkan, ya, itu akan perjalanan saudara, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, saudara, ya, supaya engkau bertindak berhati-hati, ya. Dalam hidup kita itu kita perlu, ya, kita rajin memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita perlu memperkatakan kebenaran firman Tuhan, ya? Supaya saudara akan mengalami kekuatan yang baru, supaya saudara mengerti, supaya saudara menjadi dewasa. Amin. Ketika saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan di setiap hari, maka apapun masalah demi masalah saudara, ya, itu tidak akan menggoyahkan dan itu tidak akan, ya, melamakan semangat saudara. Amin. Ketika saudara membaca kebenaran firman Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia dalam pikiran saudara, dalam hidup saudara. Apa yang saudara baca dari situ, ya, itu sudah akan berbuah, bertumbuh, berakar dalam kehidupan saudara. Ketika badai menghadang saudara, ketika datangnya taupan buat saudara, permasalahan, pergumulan, saudara akan menjadi kuat, saudara menjadi orang-orang yang luar biasa karena saudara sering membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Tapi kadang-kadang lewat firman Tuhan enggak ada reaksinya seperti itu. Kadang-kadang di media, di mana-mana, ya. Tapi kalau saya enggak suka kalau orang enggak mengaminkan ini, katanya, macam ada status di Facebook, ya. Kalau saudara lewatkan ini, saudara akan mengalami malapetaka. Ya, itu kadang-kadang ada yang terjadi. Tapi itu saya enggak suka. Ya, Tuhan menentukan. Amin. Ya, belum tentu orang memposting postingan itu hatinya nurani atau gimana. Amin. Tapi kalau kita diberkati, kita aminkan. Ya, amin. Nah, jadi ketika saudara memperkatakan Taurat ini siang dan malam,
Dari situlah saudara akan mengalami kekuatan, kedewasaan, ya, menjadi orang yang lemah lembut. Ada kerendahan hati dalam saudara. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, ya. Itulah ketika kita selalu, ya, mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena inilah, ya, seperti yang Tuhan firmankan kepada Yesua, ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa hidup dan mati kita sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang akan memberikan saudara, ya, peringatan hidup yang akan ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong ataupun memegahkan diri. Amin. Jika apapun yang kita miliki, saudara jangan pernah menjampilan hingga terinjak di kaki, ya. Saudara jangan pernah menganggap saudara itu adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Kalau Tuhan yang akan begini buat saudara, tidak ada gunanya lagi apa yang ada pada saudara. Amin. Nah, jika Tuhan sudah menentukan saudara orang-orang yang luar biasa, jangan lupa akan Tuhan. Amin. Itu yang saya katakan. Janganlah memuji diri kerana esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu, ya. Namun bila Tuhan memiliki rencana, kehendak ataupun keputusan, ya, semuanya pasti akan terlaksana dan tergenapi, sebab engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, ya. Itu ayat 42 ayat yang kedua, ya. Begitu juga ketika Tuhan memiliki rencana untuk memilih ataupun mengangkat saudara, ya, meninggikan saudara, ya, cepat ataupun lambat semuanya pasti akan menjadi kenyataan. Amin, saudara. Ya, peninggian itu datang dari Tuhan, saudara. Jangan silap, ya. Bukan peninggian itu datang daripada karakter kita. Bukan peninggian itu yang datang daripada apa yang saudara jabat, apa yang ada pada saudara. Bukan dengan nama saudara, ya. Bukan daripada modal kita yang ganti, yang cantik, ya, yang ramping, ya, seperti yang putih semuanya. Bukan dari situ saudara terkenal, ya. Tapi kan duniawi, orang-orang seperti itulah yang akan terkenal. Amin. Tapi bagi Tuhan, bukan daripada segi itu mereka kita akan menjadi terkenal. Tapi ketika saudara, ya, Tuhan yang memakai, ketika saudara serahkan hidup saudara, Tuhan yang akan memberikan promosi buat saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Lihat saudara, Mazmur 75 ayat 7 ayat yang ke-8. Bukan dari timur ataupun dari barat, dan bukan daripada gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain, ya. Wow, lihat saudara. Daud adalah contoh orang yang berbunyi peninggian daripada Tuhan, karena Tuhan melihat hati seseorang, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan, hati yang ikhlas, hati yang rindu akan kebaikan Tuhan, hati yang mau melayani Tuhan. Seperti itu, saudara. Ketika saudara memperlihatkan hati saudara kepada Tuhan, saudara akan menjadi seperti Daud. Amin. Walaupun dia, ya, dikucilkan dalam keluarganya, ya, semuanya masalah, tapi Tuhan melihat hati, ya. Jadi tidak ada perkara yang kebetulan, ya, jika Daud dipilihkan Tuhan. Tidak ada secara kebetulan kalau saudara dipilih Tuhan di tempat ini. Amin. Kalau saudara ada di tempat ini, berarti Tuhan yang sudah merencanakan saudara. Tapi kalau kita ada saat hari ini, hari besok, saudara enggak ada, ya, hati kita itu belum tentu, ya, berkenaan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, kita lihat, ya, kita lihat ada satu sejarah yang tertulis, ya, tentang dengan si Petrus. Saudara sudah mengerti siapa si Petrus? Sudah tahu? Petrus adalah orang yang paling besar di antara semua murid-murid Yesus. Amin. Dan Yesus dan Petrus itu dipilih sebagai ketua mereka, seperti itu. Nah, ketika kita lihat, ya, perjalanan Petrus itu, yang saya ada catat sedikit di sini, ya, saudara, ya. Nah, kita lihat Petrus, sejak Petrus itu mulai dipakai Tuhan, mulai menjadi orang yang ada tahapnya di antara ke-12 muridnya, ya. Petrus itu kadang-kadang ada dia ketika dia melihat
Nah, di sini ya. Firman Tuhan mengatakan di sini Matius 16:21 ayat yang sampai yang ke-23 ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sejak itu, waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan akhir-akhir ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lihat saudara. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wow. Tipe-tipe seperti inilah ya kadang-kadang manusia menjadi orang-orang seperti ini ya. Karena ini sebenarnya ya, ini firman-Nya untuk si Petrus ya. Ada si Petrus di sini, hati-hati saudara. Amin. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu ya. Hal itu tidak akan sekali-sekali tak akan menimpa engkau ya. Jadi rencana Tuhan ya, kita tidak bisa ya mengatakan sesuatu kalau itu memang rencana Tuhan maka akan terjadi ya. Nah, kita lihat waktu Yesus juga ya mengatakan kepada Petrus ya, apapun yang terjadi kepada Tuhan, saya siap akan di hadapan Tuhan, saya siap mengorbankan diri saya. Seperti itu saudara, amin. Nah, jadi kita lihat orang-orang yang selalu menyombongkan, orang-orang yang selalu memegahkan diri, orang-orang yang selalu mengandalkan diri ya, akan mengalami seperti ini ya. Ketika dia merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, dia tidak akan pernah melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kenapa? Ya pertanyaannya, kenapa? Karena orang tersebut ya akan mendahului Tuhan. Orang tersebut akan mendahului Tuhan. Setiap rencana Tuhan dia mendahului sebelumnya. Kenapa? Di sini karena pagi-pagi ya kita lihat sejarahnya saudara ya. Matius 21 ayat yang ke-18 sama yang ke-22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Lihat saudara ya. Ini yang dicatat dalam Matius. Yesus merasa lapar ya, dan ke jalan dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun sahaja. Katanya pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga karena pohon ara itu ya. Melihat kejadian itu, terjamahlah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Kalau kita lihat pokok yang langsung kita lihat mulai dari daunnya hijau sampai ke keringnya, dia langsung berubah ya. Berarti saudara ada di tempat itu. Betul? Pasti saudara melihat proses dari pengeringan itu, ya saudara langsung lihat pohon itu langsung kering sampai daunnya jatuh ke bawah. Ya, kalau saudara ada di tempat itu, berarti saudara melihat kejadian itu. Kalau saudara ada di tempat itu, kejadian tersebut, berarti saudara melihat peristiwanya. Amin saudara. Nah, ini yang saudara harus pikirkan yang pertama, ya. Lihat lagi ya. Ini kita renungkan sejenak ya, sekejap lagi saudara. Ini Matius yang tulis yang tadi itu saudara. Jadi sekarang ini Matius ya, Matius juga di sini mengatakan bahwa ya jadi pula saudara ya. Kalau saudara boleh buka boleh bantu buka di saudara ketik yang Matius tadi. Nah, saudara boleh buka di Matius, di Lukas ya.
Ya, betul. Di Markus 11 ayat yang ke-12, saudara, kita lihat ya, firman Tuhan ini mengatakan ya, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pun ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang musim buah. Ya, maka lihatlah ya. Maka katanya kepada pohon itu, janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, ya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lihat. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya. Saudara, sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli. nah, ketika ada terselip sedikit sekali tadi, saudara. Nah, lihat ya, saudara boleh cek ya. Saudara boleh bedakan antara ditulis oleh Matius ya, saudara ya. Dan saudara boleh bandingkan ya. Nah, si Petrus ketika itu, saudara ya, dia sudah diangkat sebagai murid, ketua muridnya. Nah, ketika inilah yang dituliskan di dalam firman Tuhan ya, ketika Petrus ya saking semangatnya, saking megahnya dia, karena dia menjadi orang yang terkenal antara ke-12 murid Yesus waktu itu, saudara. Kita lihat ya, ketika mereka keluar daripada untuk pagi, jalan keluar pagi, kejadian yang pertama itu adalah mereka murid-muridnya melihat ya pohon tersebut sekonyong-konyong menjadi kering. Dan keesokan paginya, ketika mereka lewat dari tempat itu, barulah si Petrus mengatakan, Tuhan. Waktu Petrus teringat apa yang dikatakan Yesus sebelumnya, dia teringat, dia melihat pohon ara itu sudah kering. Nah, orang yang selalu mendahului Tuhan, orang yang selalu megah, ya, orang yang selalu memegahkan diri, ya, biasanya tidak akan pernah melihat ya perbuatan Tuhan itu. Biasanya tidak akan mengalami yang melihat sesuatu mukjizat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Amin. Ini yang terjadi buat mereka ya, buat orang-orang yang selalu mendahului Tuhan. Ya, karena Markus itu adalah orang Lewi, saudara. Kenapa orang Lewi? Dia adalah seorang pemungut cukai. Ya, Zakius itu pemungut cukai, saudara, tapi dia adalah orang kaya. Ya. Dan di sini, kalau saudara akan melihat sejarah ini, saudara pasti akan tertarik. Ketika seorang Lewi, kenapa dia menjadi di belakang? Karena dia tahu, dia merasa hatinya, dia merasa siapa dia di hadapan Tuhan, dan dia tahu dengan kesalahan dia atau kesilapan dia dalam pekerjaannya, maka dia yang selalu ke belakang Tuhan Yesus. Ya, lihat, ketika orang yang selalu ya merasakan diri sesuatu kemegahannya, dia akan terus di hadapan Tuhan Yesus hingga apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Orang yang di depan itu tidak melihat kejadian pohon tersebut karena asik memberikan jalan kepada Yesus untuk melewati di kerumunan banyak orang waktu itu, saudara. Jadi begini, saudara ya, orang seperti ini ya harus kita jaga-jaga dalam kehidupan saudara. Secara pribadi, saudara harus berhati-hati. Amin. Nah, kita lihat ya. Ternyata di bawah catatan tadi, saudara, ya, nggak apa-apa. Ya, saudara catat saja di Markus 11 ayat 20 sampai ke 22 ya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pun ara tadi sudah kering, ya, sampai ke akar-akarnya. Ya, lihat ya. Lihat saudara, maka teringatlah Petrus. Si Petrus teringat apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebelumnya. Dia maka teringat apa yang dikatakan Yesus. Ya, terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, baru dia ketahuan. Ternyata pohon yang dia dengar apa yang Yesus katakan semalam dia tidak perhatikan.
karena dia saking memberi semangat untuk memberikan jalan Yesus untuk lalu di tempat umum. Ya, orang ini adalah orang-orang yang mendahului Tuhan. Ya, lihat tadi itu sekonyong-konyong pohon itu menjadi kering, betul? Mereka melihatnya, betul? Tapi ketika di sini ditulis Markus, ya, teringat, ya, apa yang sudah Yesus katakan waktu itu sebelumnya, dia teringat, baru dia lihat apa yang sudah berlaku. Amin, saudara. Jadi sikap kerendahan hati, ya, mendengarkan hati kita untuk menyadari bahwa kita hanya tidaklah bermakna apa-apa. Kita tidak bermakna apa-apa, ya, kalau Tuhan yang tidak menyempurnakan buat saudara dan saya. Ya, amin. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu dia bersyukur dalam keadaan apapun. Amin, saudara. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang mempertaruhkan hidupnya dan merasa orang yang masa depannya ya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Dan orang yang punya rendah hati selalu mengutamakan sahabat-sahabatnya dan teman-temannya yang lain. Dan orang yang rendah hati ya akan selalu memperkatakan engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Walaupun kita adalah orang-orang yang rendah kepada kita, ya, kita lihat mereka direndah kita, tapi kalau kita katakan engkau selalu yang terbaik, engkau adalah orang-orang yang hebat. Kalau saudara selalu memperkatakan hal itu kepada teman-teman saudara, maka saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Amin, saudara. Firman Tuhan hari ini kita tutup, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu di hari ini Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Kami rindu Tuhan. Kami setiapi Tuhan, penuhi kami dengan roh Tuhan. Ketika kami dalam keadaan tidak menyadari diri kami Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami. Engkau yang selalu menegurkan kami. Kami rindu Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, buat kebenaran firman Tuhan, biar akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhanlah kami rindu Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Ini kan Tuhan, kami rindu dan kami siap. Penuhi kami dengan roh-Mu. Kami rindu ya Tuhan buat lawatan Tuhan dan setiap pribadi dan pribadi kami Tuhan. Ketika Engkau memberikan terbaik Tuhan dalam hidup kami, ketika kami melupakan semua kebaikan Tuhan, kami mohon pengampunan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Sebab Engkau yang selalu memberikan terbaik buat kami. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu akan Ruh-Mu.
Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan terus menegur kami, supaya kami tidak akan pernah mendahului dengan Engkau Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang di depan kami, maka kami akan ada di belakang Tuhan. Engkau yang selalu mengambil perhatian buat kami. Engkau yang selalu mendahului kami Tuhan. Maka setiap kehidupan kami serahkan supaya Engkau Tuhan yang akan menjadikan dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera terus akan ada pada kami Tuhan. Buat kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman hari ini yang sungguh luar biasa, yang sungguh dasar, yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang sudah siap dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkata Tuhan sekali lagi buat Tuhan kita yang dasar.